Oke, nah sekarang Miss mau coba share screen dulu. Nah, oke, udah kelihatan ya. Nah, di sini tugas kalian itu adalah menebak nih, apa kira-kira eh, kata atau words yang mana yang disebutkan. Jadi kalian tinggal ketik di kolom chat itu dengan huruf A, B, atau C gitu ya. Gampang banget kan? Ya, sama kayak pertemuan sebelumnya untuk yang udah pernah ikut. Nah, untuk yang belum pernah ikut, selamat datang di Bimbel Cahaya. Belajar bersama ASPD. Hari ini kita belajar bahasa Inggris. Dan kita awali dulu dengan game sederhana nih. Kalian harus menebak maksud Miss, kata mana yang Miss ucapkan ya. Jadi, kalian tinggal ketik di kolom chat. Kalian tinggal ketik di kolom chat words pilihan yang mana yang Miss sebutkan. Oke. Jadi ini ada A, B, dan C. Kalian pilih salah satu. Bisa dipahami kan? Mudah banget kan? Oke. Oke, jadi ini Miss harap nanti ada banyak juga yang jawab ya, karena ini lumayan ada 11 participants, termasuk Miss, berarti ada 10 lah ya. Oke. Oke, jadi yang pertama, ini ada yang row pertama, yang WWD. Nah, yang Miss sebutkan adalah with, with, with. Dalam hitungan 5 bisa ditulis ya di kolom chat. Itu kalian pilih yang mana? Yang A, B, atau C. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Miss lihat di sini jawabannya. Oke, mantap. Wih, pinter-pinter ini ternyata. Iya, benar jawabannya adalah C. Karena dia pengucapannya yang ini itu with. With. Nah, sedangkan kalau yang lain itu gimana? Kalau yang lain itu, nah kalau yang ini itu white. Nah, kalau yang ini wait. Oke, ya kayaknya kalau anak-anak kelas 6, kelas 6, sorry, sorry. Kalau anak-anak kelas 9 pasti udah terbiasa lah ya, gitu. Jadi, ya pasti pinter-pinter lah. Oke. Selanjutnya, kalian pilih A, B, atau C ya. Nah, tadi mana sih kolom chatnya? Kok Miss tutup? Oke, silahkan pilih ya. Bright, bright, bright. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo diketik jawabannya yang mana? A, B, atau C? Oke, ini sudah ada yang jawab. Ada Hana, Yusuf. Nah, iya, jawabannya adalah B, bright. Yang ini, bright. Nah, kalau yang lain gimana, Miss? Kalau yang ini, bridge. Yang ini, bridge. Ini artinya jembatan. Kalau ini, pengantin, perempuan. Dan kalau yang ini itu, brine. Brine ini adalah air asin. Dia biasanya kayak ada di uh, asinan kayak gitu. Nah, itu airnya itu namanya brine. Oke. Kemudian yang selanjutnya, perhatikan ya, kalian pilih A, B, atau C. Hair, hair, hair. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, apa jawabannya? Iya, wih pinter banget. Waduh, Miss jadi bangga nih ngelihat anak-anak kalau pinter-pinter kayak gini. Iya, jadi itu adalah yang ini, hair. Kalau yang ini gimana, Miss? Yang ini itu her, her. Kalau yang ini here. Yang ini here. Oke. Nah, ini kenapa Miss juga mau ngajak kalian untuk main kayak gini? Ini supaya ya beberapa di antara kalian yang mungkin masih kurang familiar dengan gimana caranya kita mengucapkan kata-kata ini dalam bahasa Inggris tuh jadinya ngerti, oh ternyata ini pengucapannya seperti itu ya, dan ini berbeda dengan yang lainnya gitu. Karena Miss sering banget ketemu sama murid Miss itu yang ini pasti kebalik-balik. Yang her itu bacanya here, sedangkan yang here itu dibacanya her.
Jadi itu jangan sampai kebalik ya. Oke. Next, fur, 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 fur. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya apa nih? Jawabannya apa? Widih, mantep banget ternyata. Iya, jawabannya adalah yang A. Fur. Fur itu artinya bulu. Kalau yang ini for, untuk. Kalau ini far. Far itu jauh gitu. Oke, mantep. Sekarang yang terakhir nih. Yang terakhir, toe. 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 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang mana? Wah, ternyata cemerlang semua ini anak-anak cahaya. Iya. Jadi jawabannya yang benar itu adalah toe, yang ini, yang B. Nah, sedangkan yang ini tuh gimana, Miss? Yang ini tuh two, kalau yang ini itu top. Nah, gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan ya, ada perbedaan di situ gitu. Jadi meskipun ini tulisannya ini kan juga oh, Miss. Kenapa nggak toe juga gitu? Nah, ini itulah uniknya dalam bahasa Inggris ya, karena ada aturan tersendiri dalam pengucapan gitu. Enggak semuanya itu kita sama gitu pengucapannya. Nah, sama kayak gini juga ini berbeda gitu. Oke, I think that's all untuk yang pronunciation practice. Nah, next one ini Miss ada game yang sederhana, cepet aja juga. Ini ada hubungannya juga sama pelajaran kalian nih. Pasti ada gitu. Oke, ini adalah tebak verb aja. Verb. Jadi kan di sini kalian tinggal ketik aja verb 2 dan verb 3-nya dari masing-masing kata-kata ini. Oke? Gampang banget kan? Ya, pasti udah belajar juga kan? Oke, jadi yang pertama, silahkan kalian tulis nih verb 2 dan verb 3 dari kata see. Iya, silahkan tulis mulai sekarang. Oke. Waduh, waduh. Terus, terus, terus. Siapa lagi nih? Mantap. Iya, iya. Nah, itu dia. Kalau misalkan bahasa Inggris apa namanya? Maksud Miss verb 2 ya. Verb 2 dari see itu adalah saw dan verb 3 dari see adalah seen. Oke, sip. Nah, kemudian yang selanjutnya wash. Silahkan diketik apa verb 2-nya dan apa verb 3-nya. Oke. Yang lainnya? Oke, iya, itu dia. Verb 2 dan verb 3 dari wash. Iya. Kemudian selanjutnya, hmm, yang mana ya? Yang ask deh. Ask. Kalau ask itu verb 2-nya apa? Dan verb 3-nya apa? Iya, silakan ditulis. Oke. Yang lainnya? Iya, mantap. Iya, jadi verb 2 dan verb 3-nya itu adalah ada tambahan ed-nya. Dan ini termasuk regular verb ya. Jadi ini juga sama regular verb. Jadi dia kalau perubahan ke verb 2 maupun verb 3 itu tinggal ditambahkan ed aja di belakang. Oke. Ya, sip. Selanjutnya yang terakhir nih, break. Verb 2 dan verb 3-nya apa? Silakan tulis ya. Oke. Wah, iya. Wih, winter-winter nih ternyata. Iya, jadi ada yang salah, iya. Iya, jadi untuk break itu juga termasuk irregular verb sama kayak see tadi. Jadi kalau irregular verb, verb 2 maupun verb 3-nya itu jadinya berubah. Nah, yang verb 2 itu jadi broke, kalau verb 3-nya jadi broken. Oke, yeah, congratulations. Sip, ternyata anak-anak cahaya pinter. Oke, nah sekarang waktunya kita langsung bahas ke
soal-soal SPD ya. Jadi Miss ini ambil dari dua soal di tahun 2023 sama yang baru aja nih di 2024 gitu. Yang apa namanya soal apa namanya? Aduh, Miss kurang familiar ya sama latihan-latihan SPD-nya. Nama-namanya, cuman ya apa namanya? TPM atau PPAD? Ya itu ya. Silakan koreksi Miss. Karena Miss juga baru-baru aja untuk ngajar ASPD, jadi ya kurang begitu familiar sama nama-nama latihannya lah gitu. Oke. Ya, jadi dari soal-soal itu ya yang Miss ambil seperti itu. Oh gitu. Oke, oke. Makasih. Iya. Oke, sebentar ini gimana sih caranya nutup? Bentar, guys. Oh gitu. Iya, iya. Siap. Terima kasih infonya. Oke, sebentar ya. Ini agak loading. Oh iya, ini tadi ketutup ya ternyata. Oke, wait, wait. Lah, kok belum bisa? Oke. Nah, jadi yang akan kita bahas itu, ini tryout sih, soal tryout ya ternyata. Nih, ada Miss tulis lah ya di sini. Keterangannya, oke. Jadi ini dari tryout ASPD Distrik Muara Bantul Februari 2023. Nah, di sini ada teks. Jadi dua teks utama yang bakal kita bahas itu adalah recount text. Jadi recount text-nya nanti ada tentang biografi dan juga personal experience. Jadi apa namanya personal recount. Terus sama yang satunya lagi tentang infografik. Jadi ada sedikit warna lah ya, nggak cuma tulisan mulu gitu. Oke. Nah, ini memang kalau misalnya soal-soal yang kayak gini itu cenderung susah-susah gampang juga ya apa namanya termasuknya gitu karena kalau yang profil atau ya dari au- dari biografi sendiri itu kan sebenarnya teksnya ya nggak begitu panjang nggak kayak naratif ya tapi dia banyak detail informasinya nih jadi kadang-kadang mungkin kita harus nyari detail informasi tersebut atau mungkin kita memahami nih teks ini maksudnya apa atau uh, maksud dari kalimat tertentu kayak gitu. Ataupun juga kalau dari infografik sendiri, kadang-kadang dia kan bukan kadang-kadang sih, tapi mostly dia kan menggunakan angka mungkin atau menggunakan uh, apa ya kata-kata yang singkat lah ya, yang dia itu presentasi dari suatu hal gitu jadi kita kurang tahu nih penjelasannya ini maksudnya apa kayak gitu. Nah, itu yang bikin infografik itu kadang-kadang tricky gitu. Kadang-kadang susah gitu memahami karena kita nggak paham gitu konteksnya. Nah, sebenarnya triknya kalau misalnya dari infografik sendiri itu kalaupun kita tuh nggak paham sama sekali tentang ini tentang apa kayak gitu artinya apa yang penting kita tahu dulu nih ini bahas apa sih secara keseluruhan kayak gitu setelah kita tahu ini infografik ini tentang apa kayak gitu dan ada gambarnya juga kan pasti ada keterangan gambarnya. Nah, kita kira-kira aja jadinya. Ya memang ini bukan apa ya, bukan yang pasti lah ya, karena kan namanya juga ngira-ngira. Tapi bagi kalian yang kesulitan nih misalkan, kan ada juga nih posisi udah kepepet banget nggak tahu sama sekali nih jawabannya apa karena kalian nggak tahu artinya gitu karena mungkin vocabulary kalian masih kurang banyak kayak gitu ada beberapa kosakata yang susah banget nggak tahu artinya sama sekali nah itu tadi solusinya jadi kalian cocokkan aja kira-kira mana yang paling mendekati kayak gitu ya itu kayaknya kurang lebih ya dipakai untuk soal-soal manapun juga ya pastinya kalau misalnya kalian ngerjain soal IPA ataupun soal IPS ataupun soal-soal yang lainnya pelajaran lainnya pun pasti kalian juga ada berpikiran kayak gitu ini aku nggak paham tapi kayaknya yang paling deket ini deh gitu jadi kalian jawab yang itu kayak gitu ya itu sedikit cuplikan lah ya tentang infografik tadi oke kita langsung bahas ke soal yang nomor satu atau yang pertama. Oke, sebentar. Ini pinggirkan dulu settingnya. Oke,
Oke, nah yang pertama ini ada 3 soal. Bahas tentang intention, terus ini juga apa namanya dari profilnya beliau ini seperti apa, dan yang selanjutnya itu tentang ini ada awards, jadi penghargaan apa gitu. Oke, kita baca ya. Butet Manurung is an Indonesian anthropologist and educator. She was born in Jakarta on February 21st, 1972. She is known for her commitment in becoming a voice for indigenous people in Anak Dalam tribe in Jambi. Oke, jadi di sini Butet Manurung adalah, bentar, kita pakai apa ya? Boleh deh ini, kelihatan nggak? Indonesian anthropologist and educator. Jadi beliau adalah ini. Kemudian, wait. Nah, beliau dia lahir di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1972. Dia dikenal dengan eh, komitmen komitmennya menjadi suara untuk indigenous people atau orang asli. Wait, kenapa ini? Situ. Nanti kita kata-kata sulitnya nanti ditulis ya, kayak biasanya. Oh ya, bagi yang baru join, jadi kita kalau misalnya bahas bahasa Inggris itu biasanya ya kata-kata sulitnya juga pasti ditulis ya, supaya kalian bisa tahu artinya. Bagi sebagian yang belum tahu, kalau ya kalian udah tahu ya syukur, alhamdulillah. Jadi kalian lebih mudah untuk mengerjakan. Jadi kalau untuk yang belum tahu, ini jadi memperkaya vocabulary kalian gitu. Oke, so hopefully it'll help you guys. Oke, jadi ini tadi dia terkenal atau dia dikenal dengan atau atas atas her commitment in becoming komitmennya untuk menjadi suara atau penyuara untuk indigenous people in Anak Dalam tribe. Indigenous people ini orang asli di Anak Dalam tribe atau suku Anak Dalam. Jadi tribe itu suku di Jambi, in Jambi. Butet is small and thin. She has tanned skin and long black wavy hair. She has an oval face with brown eyes, a small nose, and a beautiful smile. Nah, ini menjelaskan physical appearance-nya dari Butet. Jadi Butet itu small and thin, dia kecil dan kurus. Dia memiliki kulit yang sawo matang, tan. Kemudian dia juga dan long black wavy hair, yaitu rambut bergelombang yang panjang. Kemudian she has an oval face, dia mempunyai wajah yang oval dan dengan brown eyes, mata yang bulat, a small nose, hidung yang kecil, dan a beautiful smile, dan senyuman yang cantik. Butet likes, I'm sorry guys, aku agak belibet. Butet likes to help people read and write. She founded Sokola Institute along with 4 colleges in 2003. It is a non-profit organization providing educational opportunities in remote Indonesia. It focuses on the integration of local values and perspectives in its teaching. Oke, jadi Butet likes to help people, suka membantu orang untuk membaca dan menulis. She founded Sokola Institute. Dia menemukan Sokola Institute bersama dengan 4 teman kerjanya. Colleagues itu kolega kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi kolega itu teman kerja di tahun 2003. It is a non-profit organization. Ini merupakan nirlaba, organisasi nirlaba, atau kalau non-profit itu kan profit itu keuntungan ya. Jadi kalau non-profit berarti nggak ada keuntungannya. Jadi ini organisasi yang nggak mengutamakan pada keuntungan atau hasilnya, menyediakan educational opportunities, menyediakan kesempatan belajar di remote Indonesia. Remote itu terpencil, jadi di daerah-daerah terpencil
atau pelosok ya di Indonesia. It focuses on the integration of local values and perspectives in its teaching. Jadi ini fokus pada integrasi dari local values atau nilai-nilai lokal dan perspektifnya di dalam pengajaran gitu. Kemudian Butet has high dedication in alternative education for indigenous people. Butet memiliki dedikasi yang tinggi, in alternative education itu dalam pendidikan alternatif untuk orang-orang asli atau orang-orang yang dimaksud itu yang ini tadi ya, suku anak dalam ini. Kemudian she also inspires people as a jungle teacher. Dia juga menginspirasi orang-orang sebagai seorang guru hutan, guru yang mengajar hutan ya. Karena ini kan konteksnya dia mengajar di pedalaman Indonesia yang biasanya ya di dalam hutan seperti itu. Her life story has been an idea in Sokolarimba movie, sorry. Jadi cerita hidup dia itu menjadi ide atau jadi awalnya ya atau apa ya jadi apa ya kata lainnya ya. Ya, kalian paham aja ya pokoknya maksudnya ini awal mulanya dari uh, kisah hidup dia itu jadinya menginspirasi pembuatan film Sokolarimba seperti itu. That is why she received various awards as a pioneer and education activist. Itulah mengapa dia menerima banyak penghargaan sebagai pelopor dan aktivis pendidikan. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini tadi kita dapat beberapa kata-kata baru juga. Tuh, yang di sini tadi mungkin indigenous, itu asli. Kemudian tribe, itu suku. Kemudian non-profit, itu nirlaba atau non-laba atau tidak mengambil keuntungan. Oke. And then kita dapat colleagues. Tulisannya kolea gue, tapi bacanya colleagues. Nanti ini aja deh. Kalau ada S-nya berarti jamak. Remote itu terpencil. Terpencil. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Kayaknya itu aja ya. Oh, ini mungkin. Pionir. Sama kayak kalau di Indonesia pionir juga perintis atau pelopor. Oke, next. Nah, kita masuk ke soalnya. What is the writer's intention in writing the text? Intention itu sama dengan purpose atau objektif ya, tujuan. Nah, di sini pilihannya ada to inform Butet Manurung's education, untuk menginformasikan edukasinya atau pendidikannya Butet Manurung, to tell people about Butet Manurung's work, untuk memberitahu orang, untuk menceritakan atau menceritakan atau memberitahukan ke orang tentang pekerjaan atau hasil karya dari Butet Manurung. Kemudian yang C, to introduce indigenous people in Indonesia, untuk mengenalkan orang-orang asli di Indonesia. To describe
Butet Manurung as an education activist, untuk mendeskripsikan Butet Manurung sebagai aktivis pendidikan. Nah, ini dari pilihan jawaban ini itu yang paling tepat adalah yang D. Ya, yang D. Kenapa yang D? Karena di sini kan uh, yang paling sering diucapkan atau sering diungkapkan ya oleh penulis di sini kan tentang education ya. Nah, selain itu, kalau misalnya kita lihat yang lainnya, ini itu nggak sesuai juga sama yang ada di teks ini, karena di sini kan cuman yang for example yang I need to inform Butet Manurung's education. Nah, di sini kan justru uh, apa namanya nggak ada gitu tentang pendidikannya si Butet Manurung kayak gitu. Maksudnya background pendidikannya. Jadi dia misalkan sebelumnya itu sekolah di mana itu kan nggak ada. Kemudian to tell people about Butet Manurung's work. Ini pun uh, juga kurang tepat karena di sini yang di karena di sini yang ditekankan itu adalah bagaimana bagaimana Butet Manurung itu bisa build her profile gitu, bisa menjadi seseorang seperti beliau gitu. Nah, kemudian to introduce indigenous people Indonesia. Nah, di sini kan Siapa Kak? dia enggak. Les. Halo? Les apa? Les Ini PD. ada yang suaranya muncul nih. Bisa di-mute Gratis dulu tapi. ya. Suara kakak. Suara kakak. Halo? Iya, ini gratis kok, adik-adik join aja. Oke. Ya, tadi sampai C ya. Jadi yang C ini tuh introduce indigenous people in Indonesia ini juga nggak tepat ya karena di sini nggak cuma menjelaskan indigenous people, bahkan indigenous people-nya pun nggak dijelaskan secara gamblang di sini. Maksudnya orang aslinya itu cuma dijelaskan namanya aja, bahkan yaitu suku anak dalam itu di Jambi. Oke, next. From the text we know that Butet Manurung is. Nah, ini di sini ada caring, inspiring dan seterusnya. Ini kita lihat di sini itu merupakan adjektif atau kata sifat ya yang menunjukkan bagaimana sih personality dari Butet Manurung kayak gitu. Nah, kita coba cek ya. Yang pertama caring and inspiring. Nah, kita lihat di sini kan memang beliau itu caring itu peduli. Jadi memang beliau itu seseorang yang peduli dengan uh, apa namanya dengan suku anak dalam, peduli, kemudian inspiring itu menginspirasi. Nah, kemudian kalau jadi ini jawaban yang A ini bisa tepat ya. Oke, kemudian loving and charming. Ini sebenarnya mungkin bisa, tapi kalau di sini kan dia lebih ke bukan mencintai ke orang-orang ini, tapi lebih ke bagaimana dia menunjukkan kepedulian gitu. Kepeduliannya dengan apa yang dia bisa kerjakan gitu ke orang-orang ini, apa yang dia bisa lakukan seperti itu. Nah, kemudian attractive and expressive. Attractive itu artinya attractive itu artinya menarik. Attractive, menarik. Nah, menarik ini dalam artian penampilan kamu ya. Jadi kayak kamu cantik atau ganteng gitu. Maksudnya atraktif itu di situ. Dan ekspresif. Nah, di sini kan meskipun memang dijelaskan kalau misalnya karakteristik Butet Manurung itu seperti ini, tapi bukan bukan itu yang menjadi hal yang kita apa ya kita highlight atau kita pelajari atau kita maknai gitu dari hal yang sudah kita baca gitu. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Kemudian supportive and impressive. Supportive itu mendukung dan impressive itu menakjubkan gitu. Nah, jadi memang support, beliau memang support kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat impresifnya lagi, ini sebenarnya lebih ke apa ya hal yang subjektif. Maksudnya ini setiap orang itu bisa memandangnya beda-beda gitu. Nah, jadi kalau misalkan
kita lihat jawabannya yang paling tepat itu adalah yang caring and inspiring. Sesuai dengan teksnya ya, sesuai dengan teksnya tadi. Oke, next. Butet Manurung has many awards because she first atau A, teaches in the jungle. Nah, beliau memang mengajar di jungle, tapi kan uh, kita lihat yang di paragraf terakhir itu yang tentang apa namanya pembahasan tentang awards-nya itu bukan karena beliau itu teaches in jungle, bukan ya, tapi karena beliau adalah seorang pionir dan aktivis pendidikan gitu. Oke, kita lihat yang selanjutnya, become a movie star juga bukan, karena ya sudah jelas kan karena di sini adalah pionir atau uh, apa tadi perintis ya, perintis dan aktivis dari pendidikan. Kemudian dedicates her life in education. Nah, jadi kalau misalnya pionir dari dan aktivis education itu berarti kan beliau itu memang mengusahakan dengan penuh gitu atau mengusahakan dengan apa ya pengorbanan gitu untuk memperjuangkan pendidikan gitu, memperjuangkan pendidikan yang mana di sini tujuan beliau adalah anak-anak dari suku dalam kayak gitu. Nah, jadi yang paling tepat itu ini. Kenapa? Karena dedication itu artinya kalau bahasa Indonesia kan dedikasi. Dedikasi itu merupakan artinya ya, dedikasi itu kita berjuang dengan sungguh-sungguh mengorbankan diri kita gitu, mengorbankan waktu dan tenaga, dan pikiran kita untuk suatu hal kayak itu. Nah, di sini fokusnya adalah di education gitu. Nah, kalau yang terakhir ini graduates from alternative education. Nah, ini juga salah ya. Karena ini justru yang malah beliau usahakan yaitu anak-anak suku dalam itu bisa uh, lulus dari pendidikan alternatif seperti itu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C seperti itu. Oke, next one. Ini konteks tentang personal experience ya. Oke. I used to love spicy food so much. Aku dulunya used to itu artinya dulu. Wait, ini bisa di zoom. Too much. Sambil ditulis deh. If I could used to dulu atau dulunya. Bisa juga terbiasa. Jadi ini tergantung konteksnya juga gitu. Nah, kalau di sini itu yang paling tepat itu dulu. Aku dulu suka atau cinta banget sama spicy food. I ate them for my breakfast, lunch, and dinner. Aku makan spicy food untuk breakfast atau makan pagi, makan siang, dan makan malam. When I didn't taste a hint of chili in my food, I wouldn't finish it. Ketika aku tidak merasakan hint atau apa ya kayak tanda-tanda gitu, tanda-tanda cabai di makanan aku gitu, makananku, aku nggak bisa menghabiskan makanan itu. Nah, a week ago, I ate a bowl of my favorite meatball and put too much sambal. Seminggu yang lalu, aku makan semangkuk bakso favoritku dan menaruh terlalu banyak sambal. Nah, I felt my stomach burnt and I got diarrhea on the next day. Nah, jadi I felt my stomach burnt, itu aku merasa perutku terbakar. Burnt itu terbakar. Terbakar. And I got diarrhea on the next day. Dan aku kena diare hari selanjutnya atau besoknya gitu. I thought my stomachache would slowly leave me after I took some medicine. Aku kira sakit perutku akan pelan-pelan meninggalkanku atau pergi setelah aku took some medicine atau minum
beberapa obat gitu. Unfortunately, it become worse. Sayangnya, jadi unfortunately itu sayangnya atau malangnya, it became worse. It become worse. Worse itu lebih buruk, lebih buruk. Kalau paling buruk, worse, ya kan? Jadi ini apa namanya degree of comparisonnya itu paling buruk. Kalau buruk aja, bad itu buruk. Oke. And then my dad asked me to go to the doctor, but my mom advised me to have more drink. Jadi ayahku meminta aku untuk pergi ke dokter, tapi ibuku menyarankanku untuk minum lebih banyak air. I chose my mom's suggestion. Aku memilih saran dari ibuku. After some times, my stomachache was more bearable than before. Setelah beberapa lama, sakit perutku lebih bisa ditahan daripada yang sebelumnya. Oke. Finally, after almost an hour, I was completely stomachache free. Akhirnya setelah hampir 1 jam, I was completely stomachache. Aku aku benar-benar bebas dari sakit perut. Stomachache itu sakit sakit perut dari stomach. Oh iya, ini tadi belum ditulis ya. Stomach ache itu sakit perut. Nah, ini dari kata stomach. Stomach. Ya, kalian udah tahu ya, stomach itu perut. Nah, dan ache itu sakit. Itu. Kalau penggunaannya ache sendiri ataupun nah sakit itu kan macam-macam ya, ada yang I feel sick kayak gitu. Kenapa nggak I feel ache, Miss? Nah, karena ache itu memang ditujukan ke penyakitnya gitu. Penyakit kamu apa, bukan kamunya yang apa ya, saat ini sedang ache gitu. Sedang sakitnya itu bukan yang ini ataupun ill. Ill itu juga bisa I feel ill gitu. Aku merasa tidak enak badan, aku merasa sakit seperti itu. Itu juga bisa kalau misalnya digunakan untuk mendeskripsikan eh, apa namanya kondisi saat ini yang kalian rasakan gitu. Oke, kemudian tadi ada bearable. Bearable, bearable itu bisa ditahan. Itu dari kata bear. Bear ini kalau misalnya verb itu artinya tahan, bisa juga artinya itu melahirkan. Jadi ini tergantung konteksnya juga ya. Nah, kalau misalnya bear sendiri yang apa namanya, kalau bearnya itu berdiri sendiri kan biasanya pasti kalian bakal ngira ini beruang kali ya, Miss. Iya, ini kalau misalnya noun itu beruang, tapi kalau misalnya verb itu artinya ini gitu. Dan ya balik lagi kita harus tahu nih konteksnya apa kayak gitu. Nah, ternyata kan di sini bukan eh, nggak ada hubungannya sama hewan gitu loh. Nah, makanya di sini bear dan ada juga able-nya ya. Jadi bearable itu artinya dari yang kata ini tahan dan ada able artinya adalah bisa. Gitu deh. Oke. Ada lagi kah kata-kata sulitnya? Semoga tidak ada ya. Oke, now let's move on to the first question. What does the text tell us about? A. The word is miserable experience. Nah, miserable itu apa, Miss? Miserable itu artinya sedih atau menyedihkan. Sedih atau menyedihkan. Nah, dari kisahnya tadi, menurut kalian apakah ini miserable? Ya, ini termasuk miserable ya, karena ya sedih lah kalau misalnya kita harus sakit kan ya. Kita jadi harus merasakan
ya rasa yang nggak enak itu gitu. Jadi ini mungkin benar. Kemudian yang ini fortunate experiment. Nah, fortunate itu artinya beruntung ya. Fortunate itu beruntung. Nah, sedangkan ini tadi apakah si writer itu beruntung? Enggak ya, karena dia malah eh, kayak nggak untung gitu dari sakitnya dia gitu. Oke, jadi ini pun juga salah dan ini lagi eksperimen gitu. Apakah ini tadi eksperimen? Ini juga bukan eksperimen ya, tapi pengalaman. Eksperimen itu kan percobaan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya the writer unexpected memorial atau kenangan yang tidak terlupakan bagi writer. Ini juga bukan karena ini menjelaskan tentang bagaimana dia itu sakit perut ya. Kemudian the right unbelievable moment yaitu bentar, the writer unbelievable moment yaitu adalah momen yang tidak terpercaya gitu, yang kok bisa ini terjadi gitu bagi si writer. Nah uh, ini juga kurang tepat ya karena uh, misalnya yang ini itu meskipun apa ya terlihatnya mungkin bagi sebagian orang, aduh aku nggak percaya aku bisa sakit perut, padahal aku tuh suka banget makan sambel dan kayaknya aku anti banget deh sampai sakit perut. Misalkan kayak gitu nih kalau ada orang yang kayak gitu. Cuman ya pada dasarnya kan ya kalau misalnya makan sambel itu pasti kebanyakan orang bakalan sakit perut gitu, most of people kayak gitu. Jadi dari basic pengetahuan itu, jadi ini merupakan hal yang ya mungkin aja terjadi gitu loh. Jadi bukan termasuk dari unbelievable moment juga. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang E. Oke. Nah, tadi dari miserable itu kan tadi ini ya. Nah, dari miserable ini sebenarnya dari kata misery. Misery itu penderitaan. Nah, jadi bisa juga sih hal yang menderita gitu. Suatu hal yang menderita gitu yang ini tadi. Bisa juga seperti itu ya. Tapi balik lagi ini tergantung konteks ya. Kalau di sini lebih ke hal yang menyedihkan lah gitu. Sedih lah aku sampai harus sakit kayak gitu. Oke. Okay. Next. What did the writer do after he got severe stomach ache? Severe itu bisa artinya parah. Oke. Okay. Yang pertama, he obeyed his mother's advice. Apakah tadi dia mengikuti? Obey itu menuruti ya. Ada tambahan ed, berarti dia termasuk regular verb ya. Obey, obey itu menuruti. Oke. Kemudian yang ini benar ya, berarti karena dia tadi ngikutin saran ibunya. Dia memilih saran dari ibunya nih. Gimana tadi? My dad asik. Nah, okay, I chose my mom's suggestion. I chose my mom's suggestion to have more drink. Nah, yang ini. Kemudian, he went to the physician. Nah, the physician itu apa? Physician itu artinya dokter. Nah, jadi apakah ini benar? Enggak ya, karena dia tadi kan justru malah ngambil advice dari ibunya kan. Oke. Nah, kalau mau cara cepat, kita langsung lihat aja gitu. Dari sini mana yang ada nomor satunya. Berarti sisanya kita eliminasi kayak gitu kan. Nah, dari sini yang kelihatan yang salah mana? Berarti yang ini kan. Nah, berarti sisanya tinggal yang 2 atau yang 4. Nah, yang 2 tadi udah salah kan? Jadi kita langsung lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 apa? He drank more water. Iya, ini juga benar karena dia tadi ngikutin saran dari ibunya untuk minum air lebih banyak. Iya, jadi jawabannya yang D seperti itu. Oke, physician tadi ya. Bentar. Physician itu sinonim dari dokter. Physician itu dokter. Physician atau dokter. Nah, itu oke. Okay. Selanjutnya, after some times, my stomach ache was more bearable than before. The underlined word
has similar meaning with, nah, more bearable. Tadi kan bearable tuh bisa ditahan ya, yang ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat kalau hal yang apa ya? Kalau misalnya kalian sakit terus kayak udah mendingan nih kayak gitu kan biasanya. Nah, udah mendingan itu biasanya kalian menggunakan ungkapan I feel better now. Aku merasa lebih baik juga sekarang. Nah, dan bearable itu juga uh, ibaratnya kan ketika kalian sakit dan sudah lebih baik itu kan ketika masa kalian udah lebih baik itu kan berarti sakitnya udah yang bisa ditahan lah, misalnya kayak pusing dikit-dikit atau agak sedikit panas dikit-dikit kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dari bearable tadi. Nah, makanya di sini the underlined word has similar meaning with bisa kita artikan juga dengan better seperti itu. Ya, jawabannya yang C. Kalau yang lainnya gimana, Miss? Kalau yang lainnya kita cek ya. Yang ini harder. Harder itu kan uh, lebih sulit ya, lebih sulit ya. Nah, di sini justru berlawanan kan, berlawanan dengan artinya. Jadi ini juga salah. Gimana kalau softer? Softer kan bisa aja kayak penyakitnya lebih lembut gitu. Nah, ini juga kurang tepat karena kalau misalkan kita asosiasikan kayak gitu, itu nggak sesuai gitu. Kalau softer itu lebih ke benda kayak gitu. Nah, jadi ini juga kurang tepat. And then next one, safer. Kenapa nggak safer aja? Maksudnya lebih aman kayak gitu. Balik lagi kita lihat ke konteksnya. Jadi ini tadi bahas tentang apa sih? Oh, sakit aku itu jadi uh, lebih baik kayak gitu. Bisa ditahan gitu. Nah, jadi kalau misalnya safer lebih aman, apakah sakitnya tadi lebih aman? Iya, memang kelihatannya lebih aman, tapi ini nggak sesuai sama konteksnya kayak gitu. Memang kelihatannya seperti itu, tapi yang paling tepat itu yang B. Yang better atau C. Oke. Next kita bakal bahas tentang infographic. Oke, which the following statements are in line with the infographic. Oke, mana statement atau kalimat-kalimat yang di bawah ini, ungkapan-ungkapan di bawah ini yang sesuai dengan yang ada di dalam infografik. Oke. Ini ada climate change atau perubahan iklim. Terus di sini yang pertama kita lihat itu ada generating power. Jadi generating power itu artinya itu bisa, bentar, ini tulis dulu. Climate change, perubahan iklim, kemudian generating power itu artinya pembangkit energi. Nah, pembangkit energi ini maksudnya bisa pembangkit listrik juga. Nah, dalam artian ini bukan yang alternatif ya, maksudnya pembangkit listrik yang apa ya, yang pada umumnya digunakan, yang secara masif digunakan selama ini itu apa kayak gitu, bukan yang alternatif ya. Jadi generating power yang dimaksud di sini pembangkit energi yang itu gitu. Nah, seperti yang kita lihat di sini juga generating power ini 40% nih menyumbang perubahan iklim, ya kan? Kalau kita lihat dari infografik ini presentasenya yang paling banyak itu generating power itu 40%. Kemudian ada manufacturing goods, manufacturing goods itu artinya pabrik. Manufacturing itu kan pabrik ya, pabrik barang lah, pabrik barang. Nah, ini menyumbang 25%. Kemudian ada vehicles atau kendaraan, artinya itu menyumbang 10%, dan 15% dari cutting down forest. Cutting down forest atau penebangan hutan. Nah, kemudian kita lihat di sini kan 40% itu dari mana sih? Dari burning fuels fossil causes global emission. Jadi pembakaran bahan bakar fosil gitu. Fuels itu kan bahan bakar. Fuels itu bahan bakar mengakibatkan emisi global. Kemudian
Industry produces emission and release gases. Jadi perindustrian dari pabrik barang-barang ini itu menghasilkan emisi dan melepaskan gas kayak gitu. Kemudian ini jadinya menyumbang 25% ya, 25% climate change-nya. Jadi perubahan iklim. Kemudian vehicle major contributor of greenhouse gases and carbon dioxide. Jadi ini kendaraan itu kontributor paling besar ya, kontributor paling utama dari pembentukan gas rumah kaca, terbentuknya gas rumah kaca dan kontributornya karbon dioksida atau karbon dioksida. Kemudian kalau yang 15%-nya ini dari cutting down forest, yaitu penebangan hutan, yang di sini ada 12 million hectares of forests are destroyed each year. Jadi 12 million atau 12 juta hektar hutan itu dihancurkan atau ditebangi lah ya, ditebangi setiap tahunnya. Itu yang menyebabkan climate change. Oke, kita cek di sini. Which the following statement are in line ya. The using of a vehicle doesn't influence the climate change, the climate on the earth. Apakah penggunaan dari vehicle, penggunaan dari kendaraan itu tidak mempengaruhi, influence itu mempengaruhi, influence, memengaruhi. Jadi kalau influence itu kata lainnya atau sinonimnya itu bisa affect atau impact. Oke. Kemudian, nah kalau yang ini benar nggak? Jadi kalau yang ini itu jawaban untuk yang satu, the using of vehicle itu doesn't influence itu salah ya, karena kan di sini di infografik itu justru dia menyumbang 10% ya, 10% dari perubahan iklim. Jadi ini salah. Wait. Jadi ini juga salah. Kemudian, generating power is the main cause of climate change. Kita lihat, ini tadi kan kita lihat presentase generating power itu yang paling banyak ya di antara yang lainnya. Ini 10, 15, 25, dan ini 40 nih. Jadi yang 40. Nah, makanya dia the main cause atau penyebab utama dari perubahan iklim. Apakah dia benar? Iya, karena kan dia yang paling banyak nih, 40% gitu. Jadi yang ini benar ya. Nah, kalau misalnya kita cara cepatnya lagi ya kayak tadi ya. Jadi kita cek di sini. Mana yang ada satunya itu salah. Mana yang ada duanya itu benar. Oke, jadi yang kita eliminasi yang ini sama yang ini. Oke, nah berarti sisa yang B dan C itu. Kita cek yang nomor 3. Manufacturing goods gives more effects than cutting down forests. Oke, jadi manufacturing goods ini memberikan efek. Nah, efek lebih banyak daripada cutting down forest, daripada penebangan hutan. Nah, ini manufacturing itu 25%, sedangkan yang ini 15%. Nah, jadi ini benar ya. Karena yang lebih banyak itu yang manufacturing goods. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu jawaban yang benar itu yang B. Tuh, jawaban yang benar adalah yang B. Nah, kalau yang 4 gimana? Cutting down forest supplies less effects than manufacturing good. Nah, ini kebalikannya ya. Karena dari infografiknya itu yang kelihatan adalah sebaliknya gitu. Harusnya yang manufacturing good-nya yang lebih banyak ya dibandingkan yang ini. Oke, next. What will happen if people do climate action movements? Oke, apa yang akan terjadi jika orang melakukan climate action movement atau pergerakan aksi iklim gitu, pergerakan aksi iklim. Nah, oke. Kita lihat di sini ya, let's save the earth. It's time for climate action movement.
quick action. Jadi di sini ada quick action atau aksi cepatnya. Use no plastic, separate waste, plant more plants, save energy. Use reusable products, help as a volunteer, use long-lasting light bulb, and be sustainable. Oke, dari masing-masing sini tadi pasti ada beberapa yang mungkin bagi kalian asing. For some of you ya, bagi sebagian aja dari kalian. Jadi di sini movement, misalkan movement itu pergerakan. Kemudian yang selanjutnya ini quick action. Use no plastic, yaitu tidak menggunakan plastik. Kemudian separate waste. Separate itu memisahkan. Waste itu sampah atau limbah. Limbah atau sampah. Kemudian plant. Ini plant itu kok di sini, Miss? Di sini juga ada. Ya, plant itu sebenarnya artinya juga bisa kata kerja maupun kata benda. Kalau plan yang kata benda, kata kerja itu artinya menanam, menanam. Ini verb ya, verb. Kemudian ada juga yang kata benda itu tanaman. Nah, ini bedanya. Jadi sama apa namanya? Sama katanya sama, tapi artinya berbeda gitu. Kemudian save energy atau menghemat listrik ya, atau menghemat daya. Kemudian use reusable product, menggunakan produk yang bisa digunakan kembali. Kemudian membantu sebagai seorang volunteer. Kemudian use long lasting light bulb. Light bulb itu bolam atau bola lampu. Ya kalau dari gambarnya aja sudah ini ya, sudah membantu kalian untuk memahami kalau ini maksudnya apa gitu. Bola lampu. Kemudian be sustainable. Sustainable itu artinya berkelanjutan. Berkelanjutan. Oke, jadi berkelanjutan ini maksudnya kayak kalian itu melakukan sesuatu itu nggak sembarangan gitu, nggak sembrono, kayak misalkan membuang sampah ya kayak gitu pada tempatnya, atau menggunakan produk-produk yang juga peduli pada lingkungan kayak gitu. Jadi peduli sama masa depan. Jadi memikirkan hal-hal yang lain gitu, peduli pada hal yang lain, gimana keberlangsungannya itu nanti eh, apa namanya bisa nggak mencemari lingkungan kayak gitu. Nah itu maksudnya sustainable. Oke, so kita cek ya. Yang pertama, there is no volunteer to save the earth. Ini kan kalau misalnya what will happen if people do climate change, ini berarti salah ya. Karena kan dia tadi kan justru malah ngajakin untuk jadi volunteer untuk menyelamatkan bumi kayak gitu. Jadi ini salah. Kemudian ya balik lagi kayak tadi, berarti kalau yang ada satunya itu salah gitu. Wait. Jadi yang ini sama yang ini kita eliminasi. Kemudian people lost many years of healthy life. Apakah 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 seperti itu kayak gitu. Nah, ini tadi kan kita kan malah diajak untuk sustainable, maksudnya kan kita peduli lingkungan, peduli pada keberlanjutan, lebih ke gimana nanti supaya anak cucu kita itu bisa menikmati dunia kayak gitu, menikmati dunia yang sehat lah utamanya seperti itu. Jadi yang ini pun juga salah gitu, karena tujuan dari ini itu malah kebalikannya gitu, kebalikannya dari ini gitu. Jadi kalau yang ada duanya salah, otomatis jawabannya itu yang C gitu. Nah kita bisa cek ya, the earth will be more sustainable and livable, benar, karena dengan kita melakukan ini tadi pasti keberlangsungan hidup itu bakalan terjaga ya, karena lingkungannya bersih, aman, nggak tercemar kayak gitu. Ini benar. Kemudian the community will enjoy a high quality of life. Jadi seluruh manusia ya itu akan menikmati high quality of life.
atau kualitas hidup yang baik seperti itu. Nah, jadi memang benar nih jawabannya yang C. Oke. Nah, Miss minta break sebentar ya buat minum, tenggorokan Miss agak sakit hari ini. Bentar. Wait. How to do this? Nah, suaranya udah balik. Oke. Sebentar, Miss. Coba mau cek ini dulu. Wait, salah. Di sini ya. Selanjutnya kita bakal bahas yang, nah ya, TPM Kota Paket B Februari 2024. Nah, yang ini nih yang baru. Mungkin bagi sebagian dari kalian udah tahu yang ini juga ya. Bentar. Ya, bagi sebagian dari kalian mungkin ada yang udah pernah ngerjain ini gitu. Nah, sebagian yang lainnya mungkin baru ngelihat kayak gitu. Nah, kita jadi belajar sama-sama ya. Kita bahas bareng di sini. Oke. So, the first question is about 10 ways parents can support their children to build positive mental health habits. Oke, ini masih infografik ya. Ini ada dua soal infografik, yang ini dan yang ini. Oke, yang pertama ini kan ada 10 cara orang tua dapat mendukung anak mereka untuk uh, build, untuk membangun positif, untuk membangun kebiasaan habits, itu kebiasaan mental health atau kesehatan mental yang positif seperti itu. Nah, ini kita tulis ya sebagiannya deh ya. Itu mental health. Kayaknya banyak yang tahu ya anak-anak apa anak-anak sekarang bahas tentang mental health kayak gitu, kesehatan mental. Kalau anak-anak yang maksud Miss kan kalian sekarang pasti banyak juga yang pakai TikTok kan ya. Jadi di situ juga Miss tahu banyak yang bahas tentang mental health. Jadi ya pasti nggak asing lah ya tentang mental health. Kemudian habits itu artinya kebiasaan. Nah, oke. Dari sini ini sisanya kayaknya kalian paham ya. Oke, yang pertama. First, encourage your child to openly talk about their feelings and thoughts. Oke, yang pertama, encourage. Encourage itu artinya bisa mendorong. Artinya bisa mendorong, bisa juga artinya memberi semangat. Jadi tergantung konteksnya itu. Kemudian, tadi kelihatan ya. Oh, saya situ doang, guys. Gitu deh. Oke. Kemudian to openly talk about their feelings and thought, untuk secara terbuka berbicara atau mengutarakan tentang perasaan mereka dan apa namanya pikiran mereka gitu, perasaan dan pikiran mereka. Jadi thoughts itu artinya pikiran atau bisa juga pemikiran. Nah, thoughts ini dari kata think sebenarnya. Dari kata think yang artinya berpikir. Nah, jadi think ini kan verb ya kan. Kalau thoughts itu noun-nya gitu. Nah, kan kayak tadi ada plan dan juga plan, yang satu verb, yang satunya noun. Itu sama-sama kan kata-katanya. Maksudnya apa namanya? Susunan hurufnya itu kan sama ya, berbeda sama yang ini. Kayak gitu. Nah, itu ya hal yang bisa dikatakan unik aja deh ya. Gak usah bilang susah deh. Unik unik banget di bahasa Inggris tuh. Jadi ada yang
sama nih kata-katanya tapi artinya tuh atau maknanya itu berbeda. Ada juga yang eh, apa namanya, yang seperti ini gitu, yang kata-katanya ya kelihatan berbeda dan juga artinya pun berbeda, tapi dia memiliki makna yang mirip-mirip nih, yaitu yang itu tadi, yang satunya kata benda, yang satunya kata kerja. Oke, yang kedua lanjut ya. When your child is worrying, what help them to effectively problem solve. Jadi ketika anak kamu itu sedang khawatir, worry, worrying, khawatir. Dari kata worry ya, worry itu khawatir, khawatir. Jadi kalau di sini kan is worrying berarti sedang khawatir. Jadi dia verb verb ing-nya itu help them to effectively problem solve. Bantu mereka untuk uh, menyelesaikan masalahnya dengan efektif itu. Kemudian yang ketiga, problem, bentar, mungkin bagi sebagian ini jadi kata-kata baru, problem solve. Solve itu mengatasi masalah, mengatasi masalah secara efektif. Kemudian yang ketiga, support them to connect and build positive relationships with other. Dukung mereka untuk menghubungkan dan membangun membangun hubungan yang positif dengan yang lainnya. Others itu maksudnya teman-temannya ya. Others itu yang lainnya. Relationship itu hubungan. Hubungan. Nah, hubungan. Oke. And then encourage them to look after their physical health, sleep, food, exercise. Oke, encourage. Nah, di sini tadi kan encourage itu bisa artinya memberi semangat atau mendorong ya. Nah, dalam hal ini itu mendorong, itu mendorong juga mendorong atau dorong mereka gitu, dorong mereka atau beri semangat mereka ya gitu juga bisa ya. Untuk look after their physical. Nah, look after itu jadi makna satu, guys. Look after. Look after itu peduli atau memperhatikan. Memperhatikan, wait, bentar. Atau bisa juga menjaga. Menjaga. Nah, wait. Look after, memperhatikan atau bisa juga menjaga. Look after their physical health, such as sleep, food, and exercise. Atau exercise itu olahraga ya. Nggak cuman exercise yang latihan, kayak mungkin kalian lihat di buku-buku bahasa Inggris tuh kan ada tulisannya exercise kayak gitu. Ya, jadi exercise di sini dalam artinya itu latihan fisik gitu maksudnya. Nah, karena kan di sini tadi kan ada physicalnya itu. Nah, physical itu fisik maksudnya. Physical. Fisik. Okay. Help them to stay focused on the present moment using mindfulness. Jadi bantu mereka untuk hadir atau ada fokus pada oh ya, sorry, untuk tetap fokus di waktu yang sekarang ini atau momen yang saat ini aja gitu. Present itu sekarang, sekarang atau masa sekarang menggunakan mindfulness. Mindfulness itu em, apa ya? Ntar coba cek dulu. Eh, kalau kalau artinya dalam bahasa Indonesia itu kayak awareness gitu. Wait ya, guys. Kesadaran lah, kesadaran atau perhatian, perhatian pada diri sendiri yang saat ini gitu. Kita fokusnya pada saat ini kayak gitu. Nah, ini maksudnya mindfulness itu seperti itu. Jadi kita nggak mempedulikan yang lain-lain, pokoknya sekarang ini kayak gimana, kita fokus dengan hal itu kayak gitu. Nggak terlalu apa ya? Nggak
memikirkan hal yang lain kayak gitu. Kemudian yang 6, highlight the importance of looking after both physical and mental health. Jadi soroti atau ya highlight itu menyoroti, highlight menyoroti. Kalau misalnya pengguna Instagram nih, ya kalau kalian sering pakai highlight ya pasti tahu ya. Maksudnya itu adalah sorotan kayak gitu. Ya, sorotan atau menyoroti the importance of looking after. Pentingnya menjaga both physical and mental health. Menjaga kesehatan ya, kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Both itu maksudnya keduanya. Gitu. Kemudian nomor 7, be a mental health role model, demonstrate positive behavior. Jadi sebagai orang tua itu harus bisa menjadi mental health role model atau role model itu panutan. Jadi panutan mental health dan demonstrate positive behavior atau mendemonstrasikan atau memperagakan perilaku-perilaku yang positif. Demonstrate, memperagakan. Kemudian praise, encourage, motivate, and regular support your children to build their self-esteem. Jadi praise itu artinya puji, memuji, puji aja deh. Puji anak ya, puji anak. Kemudian motivate itu memotivasi, praise, encourage, motivate, and regular support your ya. Jadi secara reguler itu kamu sebagai orang tua itu harus mensupport anak kamu, mendukung tadi juga dan juga memuji ya mereka untuk build itu membangun their self-esteem itu harga diri. Jadi supaya mereka tuh merasa kalau diri mereka itu juga berharga seperti itu. Kemudian nomor 9, work together to learn some coping skill such as deep breathing. Jadi bekerja sama untuk belajar some coping skill. Coping itu artinya menanggulangi sih. Jadi kayak skill-skill apa ya? Selain menanggulangi. Mengatasi ya kurang lebih gitu. Mengatasi. Oke, ada yang open mic nih kayaknya. Bisa di-mute ya dulu. Oke. Jadi ini mengatasi skill-skill menanggulangi atau mengatasi dari dari mungkin perasaan resah yang dia alami gitu maksudnya atau hal-hal negatif yang dia rasakan gitu. Jadi gimana sih cara menanggulanginya itu menggunakan coping skill atau skill itu mengatasi hal tersebut gitu. Kemudian ya ini such as deep breathing seperti pernafasan yang dalam seperti itu. Kemudian yang ke-10, as your child grows up, encourage and support autonomy. As your child, gimana ya? Seiring berjalannya waktu ya, seiring anak kamu itu tumbuh, dorong mereka atau beri semangat mereka dan support kemandirian mereka. Jadi autonomi itu kemandirian seperti itu. Oke, kita bahas soal yang pertama. To build their children's positive mental health habits, parents should, yang pertama, encourage their children to build their self-boast. Apakah self-boast itu sama dengan self-esteem? Nah, self-boast ini itu berbeda ya. Jadi
Boast itu artinya sombong, kesombongan diri. Nah, jadi dari boast, boast itu kesombongan. Kesombongan. Oke. Nah, kemudian ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ini salah ya. Yang nomor satu berarti ini. Yang ada jawabannya nomor satu itu salah. Kita coret wait over here. Jadi kita coret yang ini. Sama aja guys. Ya udah, yang ini terus yang ini juga kita coret. Oke. Yang selanjutnya, support their children with positive feedback. Jadi mensupport atau mendukung anak mereka dengan umpan balik yang positif atau masukan yang positif. Nah, iya kan? Jadi disupport terus gitu dengan dukungan yang positif. Nah, ini salah ya tadi. Nah, yang ada duanya mana? Yang ada duanya ini. Jadi jawabannya C. Jadi kalau kayak gitu ya langsung bisa ketahuan ya jawabannya. Nah, kita bisa cek juga. Selanjutnya, help their children to express their feeling. Nah, jadi membantu anak untuk mengekspresikan, nah sama yang kayak di sini kan, encourage your child to openly talk about their feeling. Jadi talk about their feeling itu lebih ke mengekspresikan juga itu maksudnya. Have the similar meaning with that gitu. Nah, jadi yang ini juga benar. Nah, kalau yang terakhir ini gimana? Provide their children with problem solving. Ini menyediakan. Provide itu menyediakan ya. Jadi kalau misalnya menyediakan itu kurang tepat ya, karena kan di sini itu uh, apa namanya? Sebagai parent itu bukan menyediakan ya, tapi mensupport mereka yang mana tadi? Nih, untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu. Effectively apa namanya? Help them gitu, membantu hanya membantu saja tapi nggak menyediakan apa namanya? Penyelesaian masalahnya gitu. Providing. Provide itu menyediakan. Menyediakan. Oke. Ternyata banyak juga ya, guys. Coba dikecilin deh. Ya ini uh, hopefully bisa membantu bagi sebagian dari kalian yang mungkin agak apa namanya merasa kalau vocabulary-nya masih kurang begitu bagus. Ya hopefully bisa bantu ya guys. Oke. Okay. Next, the text is published to A. Provide the recent data about mental health cases. Ini nggak menjelaskan tentang data dari kasus ya. Kalau ini kan, wait, ini ditulis ya. Jadi recent itu artinya eh, sekarang, sekarang atau baru baru gitu. Kemudian case itu kasus. Oke, nah jadi ini enggak ya, karena di sini tadi adalah apa tadi judulnya? Ways parents can support. Jadi ini cara-caranya nih yang bisa dilakukan sama orang tua gitu. Jadi ini bukan ya jawabannya. Yang A itu salah. Ini salah. Kemudian describe the importance of understanding the children's thoughts. Oke, yang ini juga salah ya, karena ini bukan mendeskripsikan pentingnya ya, bukan mendeskripsikan pentingnya. Balik lagi tadi tentang caranya gitu. Jadi ini juga salah. Kemudian yang selanjutnya, inform the ways of supporting children's positive mental health. Nah, ini menginformasikan cara untuk mensupport atau mendukung apa namanya children's atau anak-anak kesehatan mental anak-anak yang positif kayak gitu. Nah, ini benar ya karena tadi balik lagi ini tentang cara-caranya yaitu ways. Nah, jadi ini juga ini ini benar maksudnya di sini yang benar gitu. Jadi jawabannya adalah C gitu. Coba kita lihat yang D gimana. Tell how to strengthen the relationship between parents and children. Nah, ini bukan bagaimana untuk memperkuat relationship-nya juga ya tadi. Balik lagi ini adalah tentang ways-nya. Nah, jadi kalau dari situ kita juga bisa
cari kata kuncinya gitu. Mana sih kata kuncinya? Itu tentang waste gitu. Jadi yang tepat adalah yang C. Oke. Nah, selanjutnya ini tentang infografik juga. Negative voting experiences. Pengalaman voting ini pemilu atau ya sebenarnya pemungutan suara kayak gitu, tapi bisa kita singkat aja pemilu ya. Yang negatif gitu. Jadi pengalaman negatif pemilu. Young voters with lower levels of education have negative views of poll workers and the ballots. Jadi pemilih muda itu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah itu memiliki pandangan yang buruk of poll workers. Pandangan yang buruk tentang poll workers itu petugas pemilu dan the ballots dan surat suara. Petugas pemilu dan surat suara. Oke, jadi di sini ada persentasenya. Yang pertama 87% or 87% don't see young people working at the polls. Jadi mereka yang voters ini tadi itu nggak melihat young people, tidak melihat orang-orang yang muda itu bekerja di pemungutan suara, tempat pemungutan suara tadi. Kemudian yang 74% or 74% say poll workers don't look like them. Mereka bilang kalau petugas pemungutan suara itu tidak terlihat seperti mereka. Kemudian, don't think election, oh ini kelihatan nggak ya? Don't think election officials make an effort to ensure that people like them can vote. Mereka tidak berpikir kalau tidak merasa ya maksudnya. Don't think election official itu petugas pejabat pemilu ya dalam kalau misalnya di Indonesia itu kayak KPU gitu, KPU-nya di Indonesia misalkan. Make an effort to ensure that people like them can vote. Tidak apa namanya make an effort itu berusaha untuk memastikan bahwa orang-orang seperti mereka itu bisa memilih gitu. Oke, ini ada beberapa ya udah. Jadi ada ini Miss ambil yang ini ya, poll worker itu petugas pemilu. Election officials itu petugas pemilu pejabat masuk nih pejabat pemilu. Nah ini make an effort itu usaha untuk ensure memastikan bahwa orang seperti mereka, yaitu yang voters tadi, itu bisa memilih. Kemudian 15% bilang kalau poll workers don't understand or care about people like them. Jadi petugas pemilunya itu nggak peduli, nggak memahami dan nggak peduli tentang orang seperti mereka gitu, orang-orang seperti mereka yang voters ini tadi. Kemudian 5% said elections officials don't want people like them to vote. Nggak apa namanya pejabat pemilu ini tadi election official itu tidak menginginkan orang seperti mereka untuk memilih. Jadi yang voter itu merasa seperti itu. Kemudian yang 4 said poll workers would hassle them if they try to vote. Jadi poll worker pejabat pemilu tadi petugas pemilu itu would hassle tuh kayak ngerecokin gitu, lebih kayak ganggu tapi ganggunya yang gimana ya, kayak ganggu kamu secara langsung kayak gitu, nggak cuman secara apa ya, nggak cuma secara verbal gitu. Jadi ya bisa dibilang ganggu ya, hassle, mengganggu pemilih kalau misalnya mereka mencoba untuk memilih gitu. Jadi diganggu. Oke. Nah, dari sini tadi kita cek deh jawabannya ya. Oke, the first statement, more than half of voters are ignored by the poll workers. Jadi lebih dari setengah
kan kalau 100% itu berarti 50% ya. Berarti di sini lebih dari setengah dari voter itu are ignored by the poll workers. Ini berarti mana nih? Sebentar. Wait. Oh iya, ini yang ignored. Ya, ignored itu kan berarti dia nggak di apa namanya, nggak dilihat lah ya, nggak di eh, apa sih, nggak di nggak diperhatikan gitu atau dibiarkan aja sama eh, voters gitu, sama poll workers. I'm sorry guys, agak mulai gak fokus ini, I'm sorry ya. Nah, jadi lebih dari setengah gitu, lebih dari setengah dari voters itu ignored. Nah, apakah lebih dari setengah itu yang di-ignore itu kan yang ini ya. Jadi yang ini itu 15%. Nah, jadi ini apakah ini benar gitu? Karena kan ini tadi more than half kan, more than half. Sedangkan yang ini kan 15% aja gitu. Jadi ini bisa jadi salah ya. Oke, wait. Kemudian more than 1/4 of the voters are hassled by the poll worker. Jadi lebih dari seperempat dari voter, seperempatnya itu kan berarti 25%. Lebih dari 25% voters atau pemilih itu diganggu ya kan, hassle tadi kan diganggu oleh poll worker kayak gitu. Nah, apakah benar? Nah, di sini kan cuma 4% ya. Jadi ini juga salah. Oke, kemudian less than half of the voter only see election uh, election official at the ballot. Jadi kurang dari setengah dari voter atau pemilih hanya melihat all election officials at the ballot, hanya melihat orang-orang tua gitu yang ada di pemilihan tempat pemilihan suara kayak gitu. Nah, di sini kan sebenarnya mungkin ada hubungannya sama ini ya. Kan di sini kan mereka nggak ngelihat yang people kayak gitu. Tapi kan di sini lihat lagi apa? Ini less than half of the voters. Sedangkan ini kan lebih dari itu gitu. Dan ini kan maksudnya lebih ke yang people working di situ kan, working at the polls gitu. Dan ya ini kan officialsnya itu juga termasuk orang yang bekerja di polls, maksudnya bekerja di pemungutan suara. Nah, jadi ini juga salah. Nah, kok ini bisa banyak yang salah ya? Mungkin bisa harus ngecek lagi ya. Kita cek dulu yang nomor 4. Less than a quarter of the voters are neglected by the election officials. Oke, jadi kurang dari a quarter tadi kan 25 ya. Jadi kurang dari 25% dari voter are neglected by the election official. Nah, ini benar nih. Karena kan yang ini tadi kan neglected itu segini ya kan. Jadi dia ada yang nomor 4 nih yang benar. Nah, dan di sini ada yang B, C, dan D. B, C, dan D itu yang benar. Kemungkinan yang mana yang benar? Berarti kalau yang more than 1/4, lebih dari seperempat. Enggak ya, karena ini kan cuma 4%. Sedangkan kalau yang ini lebih dari itu, berarti lebih dari 25%. Berarti ini salah. More than half, oh sorry. Apakah mungkin ini nggak ada jawabannya? More than half of voters are ignored. More than half. Lebih dari setengah of the voters are ignored by the poll workers. Nah, ini sayangnya nggak menemukan jawaban yang tepat ya. Mungkin dari kalian ada yang tahu, mungkin udah pernah bahas sama gurunya tentang jawaban yang benar kayak gimana. Kalian bisa tulis di kolom chat, guys. Karena ternyata nggak menemukan nih jawabannya yang tepat.
sorry. But yeah, this sometimes happen too. Gitu. Jadi kalau misalkan pun kalian menemukan soal yang kayak gini, misalkan nggak ada jawaban yang tepat ya, ya udah tadi yang kayak tadi kan, kita cari jawaban yang kira-kira paling dekat nih apa kayak gitu ya. Kita lihat di sini kan jawabannya itu yang empat ya, yang nomor empat yang benar ya. Terus kalau misalnya dari kata-katanya di sini, ini eh apa namanya, less than half ini ataupun yang ini more than four voters household by the poll workers. Oke, kalian bisa milih yang kalian bisa milih yang manapun sih sebenarnya. Cuman kalau yang paling dekat ini menurut Miss itu eh mungkin yang ini sih ya, less than a half of voter only see all eh ya sebenarnya lebih ya, more than fourth of more than fourth of wait more than fourth of iya. Ya, mungkin yang ini atau yang ini. This is quite difficult to choose, but I'd rather choose this one, I think, because ya, Miss lebih cenderung pilih yang ini deh. Karena di sini eh apa ya? Ya sebenarnya jawabannya juga salah sih. Karena kita lihat di sini kurang tepat gitu. But ya, kita cari yang mana yang paling dekat aja. Dan ya menurut Miss yang paling dekat kemungkinan itu adalah ini. Ya karena ada kata for-nya ini aja gitu. I think that's okay. Yang penting kalian coba pastikan aja soal-soal yang lainnya itu bener gitu. Jadi apa namanya, kalian cek ulang aja untuk soal-soal yang lain untuk memastikan itu benar. Kalaupun misalkan kalian salah satu, I think that's okay gitu. So ya, mungkin ini soalnya nggak ada jawabannya ya. But maybe the answer is yang ini tadi, yang 2 dan 4. So it's C. Oke, next. Itu, wait. Ini dihapus. Oke, yang ini. Kemudian yang 27. The text is written to A. Present the data about the voters' negative voting experience. Nah, eh yang ini benar ya. Karena kan dia kan ngasih tahu datanya gitu. Ngasih tahu datanya yaitu yang ini tadi, yang 87 dan sekian itu merupakan voting voting experience yang negatif gitu. Nah, jadi ini benar. Kemudian yang lainnya gimana? Kita cek ya. Give information about number of young voters at the polls. Nah, ini informasi tentang jumlahnya yang voter atau pemilih muda gitu. Nah, di sini kan eh apa namanya? Nggak nggak dijelaskan jumlahnya ya, cuman presentasenya aja yang mengalami pengalaman negatif kayak gitu. Jadi yang ini salah gitu. Kemudian yang C, tell the reason why the voters have negative voting experience. Ini why atau berarti kan alasannya gitu kan. Nah, sedangkan di sini kan balik lagi nggak ada penjelasannya gitu atau alasan kenapa kok orang-orang itu punya pengalaman yang negatif. And then show the percentage of low level education voters in the selection. Ini pun juga nggak ada ya. Di sini cuma dijelaskan aja kalau bagi yang voters yang punya atau pemilih muda ya, yang voters itu pemilih muda yang memiliki level pendidikan yang lebih rendah gitu, itu pengalaman negatifnya seperti ini kayak gitu. Jadi nggak ada presentasi low level education-nya, tapi ke negative experience-nya. Jadi ini juga salah. Oke, kemudian yang selanjutnya, 4% said poll workers would hassle them if they tried to vote. The underlined word is similar meaning with the word hassle tadi kan mengganggu ya. Nah, mengganggu itu kalau di sini, nah yang sama, yang punya makna sama itu annoy, yaitu artinya mengganggu. Kalau disgrace itu mempermalukan. Disgrace.
itu mempermalukan, kan? Kemudian humiliate, humiliate itu eh apa ya? Coba cek dulu. Kalau gimana ya? Kadang-kadang Miss tuh tahu artinya, tapi bahasa Indonesianya nggak tahu. Wait, mungkin dari kalian ada yang tahu guys, humiliate. eh Apa ya? Kayak wait, humiliate, humiliate. Wait, I forgot. Humiliate itu kayak hmm, apa ya? Kayak mengganggu, bukan mengganggu sih. Wait ya, mistake deh. Humiliate, tinggal satu aja. Menghina. Oh my God, why is so difficult? Yeah, it's menghina, menghina. Nah, embarrass itu juga sama kayak disgrace, mempermalukan. Embarrass, 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 memper, mempermalukan. Oke. So, yeah, the answer is A, annoy, karena dia hassle itu mengganggu seperti itu. Nah, sebenarnya kita masih ada lagi nih. Ada sedikit lagi sebenarnya. Tinggal berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Tinggal empat soal lagi. However, we run out of time. We already spend 1 hour and a half, 1 hour and a half ya. Jadi 1 jam lebih kita sudah eh, apa namanya membahas ini. Jadi mungkin ini kita lanjut lagi next meeting atau apaan. Jadi ya tergantung juga nanti apakah bisa dan kalian pengen belajar bahasa Inggris lagi. Jadi nanti tolong banget untuk kalian share juga ya di grup. Karena Miss sebenarnya nggak tahu nih apakah kalian itu benar-benar perlu bahasa Inggris atau mungkin perlu banget yang matematika dan IPA nih gitu. Karena Miss lihat kayaknya antusiasmenya untuk belajar bahasa Inggris itu sebenarnya nggak begitu sebanyak matematika sama IPA nih, gitu. Jadi Miss kadang-kadang juga mempertimbangkan itu kayak gitu karena oh mungkin kadang-kadang kalian justru lebih perlu yang matematika gitu atau mungkin yang IPA gitu. Jadi ya Miss ngikutin itu juga gitu. Ya, so let me know gitu guys yang kalian perluin gitu ya. Jadi don't don't be hesitant. Jangan ragu-ragu untuk ngasih tahu kami di grup ya gitu. Okay, I think that's all for today. I hope you guys can understand about what we have already discussed today, and hopefully it also helpful for you. And I will share this bahasannya ini nanti akan share juga ya seperti biasa di grup ya. Dan juga kalau bagi teman-teman yang mungkin ada kendala jaringan nanti bisa dicek di YouTube-nya Cahaya. Okay guys, thank you so much for today. I hope you have a good day. See you. Assalamualaikum. You can leave the room.